Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai seorang advokat untuk matkul etika profesi hukum. Di sini ada saya dengan Putri Amelia Syafira dengan akhir NIM 052. Saya Ansi Supiani dengan akhir NIM 053. Saya Ahmad Rehana Rosid dengan akhir NIM 054. Dan saya Muhammad Irfan Daima dengan akhirannya 051. Baik, di sini ada narasumber yang kita wawancarai yaitu Bang Emil. Bang Emil boleh mungkin perkenalkan dirinya dan juga latar belakangnya, backgroundnya sama ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amil Haq, biasanya dipanggil Emil ya. Sama satu alma mater dengan rekan-rekan semua, teman-teman semuanya dari UIN juga. Kebetulan hari ini berprofesi sebagai advokat konsultan hukum. Kalau dibilang latar belakangnya seperti apa, latar belakangnya seperti teman-teman dulunya mahasiswa sampai kemudian terjun di dunia profesi, begitu sih. Berarti dulunya dari UIN juga, kalau boleh tahu dari jurusan apa mungkin Di dulu? UIN dulu nama jurusannya Jinayah Siasa, sampai kemudian berubah menjadi hukum pidana dan hukum tata negara ya. Jinayah dan siasa. Jinayah siasa, berarti dulu masih gabung ya Bang. Kalau sekarang abangnya lagi di kantor advokat mana? Kalau di advokat, saya berkantor di beberapa tempat ya, karena kita di advokat itu mungkin associate begitu modelannya seperti itu. Nah, cuma saat ini saya memang konsen sedang di kantor sendiri. Kebetulan alhamdulillah punya firma sendiri. Oh, punya firma sendiri. Jadi tapi bukan berarti ketika memiliki firma sendiri tidak bekerja sama dengan firma-firma lain ya, yang memang kita dilibatkan sebagai kuasa di sana begitu. Aktif juga di kasus-kasus pro bono di Lembaga Bantuan Hukum Pusat GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor ya. Kemudian juga aktif di konsultan hukum Badan Wakaf Indonesia. Oh, Badan Wakaf BWI berarti ya Bang. Berarti perjalanan karir awal abang dari sebelum jadi advokat gimana? Ya kalau perjalanan karir ya itu terlalu panjang mungkin ya kita ceritakan kalau perjalanan karir ya. Singkatnya seperti ini. Jadi setelah lulus FH, Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah Hukum di UIN Jakarta, kemudian bekerja sebagai legal officer atau staf legal di Badan Wakaf Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga melakukan magang selama 2 tahun di firma hukum di DZ Vinsa and Partners, itu saya magang di sana selama 2 tahun. Lalu kemudian mengambil pendidikan khusus profesi advokat. Ya ini saya cerita untuk kemudian bisa teman-teman step by step agar bisa menjadi advokat ya. Nah, PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Setelah PKPA kemudian mengikuti ujian profesi advokat. Nah, setelah mengikuti ujian profesi advokat, lulus, mengikuti pengambilan sumpah profesi advokat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Begitu. Kalau awalnya abang tertarik jadi advokat itu gimana Bang? Kalau alasannya, kemudian pertanyaannya alasan kenapa memilih advokat sebagai profesi ya, karena mungkin alumni fakultas hukum itu atau fakultas syariah dan hukum itu mungkin ada yang lari ke kejaksaan jadi jaksa ya, ada yang ke pengadilan menjadi hakim atau ke praktisi-praktisi yang lain misalnya. Kalau saya lebih memilih profesi advokat, mungkin juga ada yang memilih sebagai ASN ya. Jadi PNS begitu. Kalau saya memilih advokat karena saya merasa punya alasan yang cukup mungkin ya, punya alasan dan saya suka dengan kebebasan. Nah, kemudian saya melihat bahwa profesi advokat ini adalah profesi yang bebas mandiri, kan begitu. Akhirnya saya ya qadarullah akhirnya menjadi advokat begitu. Kalau kendala-kendala pas awal karir Bang, ada nggak? Oh banyak. Kalau kendala, segala sesuatu yang kita lakukan itu mesti ada kendalanya. Susah iya, tapi bukan berarti tidak bisa toh. Jadi ketika kita kemudian melakukan sesuatu, misalnya mau menjadi advokat, ya tentu kendalanya banyak.
Karena mungkin yang terpenting itu soal keyakinan bahwa yakin nggak sih memilih profesi ini. Nah mungkin di beberapa daerah atau mungkin beberapa orang menganggap profesi itu, wah kok advokat itu kan labelnya tuh agak mungkin, oh nih orang pekerjaannya belain orang salah nih gitu loh. Iya Jadi benar. mungkin itu yang jadi anggapan sebagian orang ya, mungkin begitu. Ya jadi ya lagi-lagi kalau kendala-kendala teknis ya banyak, tapi semua bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas, belajar, punya mentor, ya, berjejaring, ya itu sih. Itu yang tadi abang membahas kendala-kendala, emang kendalanya apa aja bang? Yang paling diingat mungkin Bang. Yang diingat ya, bagi saya kendala sih nggak ada yang nggak mesti diingat-ingat. Berlalu aja gitu ya Bang. Ya karena saya pikir itu hidup harus terus berlanjut, perjalanan harus terus berlanjut. Jadi kendala-kendala begitu ya, kalau misalnya ini ya, kalau kendala untuk jadi profesi advokat misalnya, tentu kita kan kendalanya kayak apa ya, mau yakin atau tidak, bisa atau tidak, itu kan bagian dari kendala. Artinya keraguan-raguan itu saya pikir adalah kendala yang paling fundamental begitu, tapi semua bisa diatasi. Kalau kendala teknis dalam penanganan perkara itu saya pikir semua ada kendalanya, tapi dengan usaha yang maksimal ketika menangani perkara itu bisa diatasi gitu. Tapi kan tadi Abang bilang punya mentor. Nah, kira-kira siapa mentor atau kayak yang Abang tuh pengen gitu jadi advokat kayak beliau gitu? Oh, inspirasinya. Iya, inspirasi. Jadi mentor itu begini. Kalau di kantor hukum itu biasa kan kita ada senior ya. Bukan hanya di kantor hukum, di pekerjaan manapun mesti ada seniornya gitu ya. Ada role model, ada mentor yang kita yakini bisa memberikan kita insight, input gitu ya, advice, masukan-masukan agar kita bisa lebih berkembang kan. Nah, saya kira setiap organisasi advokat atau mungkin advokatnya itu memiliki mentor-mentor itu. Pengacara pun juga, advokat itu juga memiliki mentor-mentor. Baik yang bekerja di kantor, di firma hukum besar misalnya, itu pasti ada advokat pendamping untuk mendampingi advokat-advokat muda dalam menjalankan profesinya gitu. Jadi saya sendiri kenapa kemudian bergabung di Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor itu juga kan karena ada rekan-rekan senior yang advokat senior ini menuntun, kira-kira begitu, menuntun, mengajarkan bagaimana menjalankan profesi ini. Tapi saya cukup intens dengan Bang Dendi Finza. Bang Dendi Zuhairil Finza itu ketua LBH GP Ansor hari ini, pusat ya, LBH pusat, itu Bang Dendi Finza. Kebetulan saya juga kan bersama beliau di Badan Wakaf Indonesia. Beliau salah satu komisioner bidang hukum di BWI pusat. Akhirnya saya banyak mendapatkan arahan-arahan dan petunjuk untuk kemudian bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai praktisi hukum atau advokat gitu. Kalau untuk kode etik advokat sendiri itu yang wajib dipatuhi oleh seorang advokat itu seperti apa? Semua kode etik wajib dipatuhi. Jadi aturan tertinggi dalam profesi hukum ini setelah undang-undang advokat itu kan memang kita ada legal standingnya ya, bahwa profesi ini tuh ada undang-undangnya gitu loh, ada undang-undang advokat gitu ya. Nah kemudian ada kode etik advokat. Nah kode etik advokat ini wajib kita taati sebagai advokat. Artinya banyak hal yang diatur bagaimana kemudian menjalankan profesi ini secara terhormat ya. Pada pokoknya kode etik advokat ini bicara soal bagaimana kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan dalam menjalankan profesi advokat begitu. Kalau pelanggarannya sendiri itu yang sering terjadi itu seperti apa? Pelanggaran yang sering terjadi ya mengenai etik advokat ya, kode etik advokat itu ya, kalau saya pribadi mungkin melihatnya soal konflik of interest gitu ya, konflik kepentingan antara advokat gitu ya. Akhirnya mereka saling tidak menghargai, saling tidak menghormati. Itu saya pikir bisa jadi melanggar kode etik advokat, yang mana ketika advokat itu harus saling menghormati sebagai rekan sejawat ya. Tapi kita mungkin lihat di pemberitaan di media-media, advokat saling serang gitu ya, bukan lagi soal fokus pada pembelaan perkara yang ditangani gitu loh, tapi lebih dari itu dia memang punya tendensi mungkin pribadi ya, urusan personal pribadi, tapi wallahu alam itu mestinya akan
tindak, dan itu kan juga diawasi oleh Dewan Kehormatan Advokat ya gitu. Nah, kalau ada terjadinya pelanggaran gitu Bang, konsekuensinya apa sih Bang? Ya, peringatan tertulis, bahkan pemberhentian, baik itu sementara ataupun Dicabut gitu ya? iya, di berita acara sumpahnya. Bahkan kan baru-baru ini ada yang viral, ada yang dicabut ya Iya. berita acara sumpahnya. Mungkin itu juga bagian apa namanya, pelanggaran ya, termasuk dalam kategori pelanggaran yang diatur dalam kode etik advokat ya. Nah itu begitulah sanksi-sanksinya. Ada peringatan, ada teguran, dipanggil, kemudian diminta berikan klarifikasi begitu ya. Kemudian kalau memang dianggap ini mungkin melanggar kode etik advokat, maka ya tentu Dewan Kehormatan Advokat akan mengambil sikap berdasarkan sanksi yang diatur dalam kode etik advokat. Kan berarti kan tadi kan ada kayak berarti sesama teman sejawat walaupun berbeda klien gitu Ya. tetap harus saling menghargai juga, berarti kan salah satu pelanggaran yang kita pikir tuh kayak oh itu wajar gitu Bang. Jadi Sebenarnya diatur batas wajar itu gini, kalau bilang wajar ya wajar mungkin ya, dalam artinya menjalankan profesi semua meyakini sebuah kebenaran ya. Artinya ada kepentingan-kepentingan klien yang kita bela, tapi lagi-lagi bahwa dalam melakukan pembelaan semacam itu sebisa mungkin sebaiknya tidak menyerang personal advokat tersebut. Itu kan bagian dari menghargai gitu loh. Fokus pada sengketa hukumnya, konflik hukumnya, itu loh yang kemudian dicari jalan tengahnya, solusinya, bukan soal like and dislike dengan advokat ini akhirnya dia seenaknya gitu kan bicara di sini, di media sini bilang bahwa wah ini pengacaranya begini. Itu nggak boleh, itu sebaiknya jangan dilakukan dan semestinya nggak boleh gitu loh. Ya emang nggak boleh. Gitu. Udah Ada ranah ya, pribadi banyak gitu ya, Bang, berarti ya. udah urusan pribadi, bukan lagi urusan profesi kan gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu biasanya Dewan Kehormatan tuh ngambil tindakan apa? Peringatan tertulis saja kah atau ya Teknis apa yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan itu saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya, detail. Tapi paling tidak sebagaimana diatur dalam kode etik advokat ya tentu tadi ada pemanggilan, ada pemeriksaan begitu, ada penindakan lah ya, penegakan disiplin lah. Artinya mungkin wah ini dianggap kurang disiplin, maka Dewan Kehormatan akan mendisiplinkan gitu ya advokat yang bersangkutan gitu kan. Makanya kan ada aturannya, ada etiknya ya, itu kita harus taat dengan kode etik itu. Jadi nggak boleh sembarangan kita gitu loh, karena merasa advokat kemudian seenaknya ya kan, merasa paling wah gitu kan, bahwa dia mengerti hukum, kemudian dia bisa menggunakan hukum itu sebagai alat kekuasaan untuk melakukan apapun yang dikehendaki. Itu ya saya pikir bukan itu. Tapi bagaimana advokat ini adalah profesi yang mulia, officium nobile, maka harus dijaga juga marwahnya gitu loh, marwah advokat itu sendiri. Untuk sekarang Bang, tantangan apa sih yang Abang hadapi di era yang serba digital ini Bang? Iya, sekarang ini eranya digital ya, artinya juga ada artificial intelligence ya, AI ya. gitu. Itu juga bisa jadi ancaman, bisa juga jadi bermanfaat bagi profesi advokat ya. Artinya hari ini banyak tools-tools yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan advokat untuk dimanfaatkan dalam menangani perkara ya, bukan langsung ya, tapi untuk mungkin meriset, mengkaji atau memeriksa, mencari pasal-pasal yang relevan dengan kasus yang ditangani ya, itu mungkin bisa dimanfaatkan begitu. Tapi kalau kemudian bahayanya, tantangannya yaitu kalau kemudian ini disalahgunakan. Ada orang-orang yang mungkin tidak kompeten hanya karena dia menguasai AI, kemudian menggunakan AI ini untuk kemudian mengidentifikasi misalnya kasus. Misalnya, jadi saya pengen bilang begini, ada orang yang mungkin memang dia ini mengerti AI tapi bukan advokat, kemudian dia mencari sendiri secara hukum ini melanggar atau tidak. Nah, ya bisa. Ya, ini dia cari sendiri, misalnya dia cari di ChatGPT misalnya ya. Itu saya kira itu bahaya, karena nanti kita nggak tahu apakah kemudian informasi yang disajikan didapatkan dari ChatGPT semacam itu akurat, betul atau tidak kan begitu. Itu kan bisa juga ancaman buat klien misalnya yang kemudian mempercayakan kita untuk melakukan pembelaan, menangani perkaranya,
kemudian kita tidak hati-hati asal menggunakan AI untuk analisa misalnya dan lain sebagainya, itu kan saya pikir bahaya ya. Tentu berbeda gitu loh. Makanya lagi-lagi soal siapa yang menggunakan AI itu gitu. Kita harus bijaksana menggunakan untuk keperluan terbatas ya, pada fungsi misalnya untuk searching undang-undangnya gitu ya. Atau mungkin untuk melihat pasal-pasalnya, tapi untuk kemudian kita korelasikan dan jauh lebih teknis untuk menangani perkara, saya pikir itu terbatas. Nah, kalau misalnya Abang ini kan tadi kan juga nanganin klien-klien juga banyak ya, tadi juga dari pro bono ataupun yang dari BOI segala macam. Nah, selama klien yang Abang pegang ini, pernah nggak sih kayak nemu klien ini yang nggak jujur kayak gitu sama kasus yang dihadapin? Nah, Bukan klien nggak jujur, mungkin kliennya belum jujur. Nah gitu, itu lagi-lagi kita bagaimana kemudian bisa bisa menggali informasi ya dari klien, dari klien kita gitu ya. Karena memang ada mungkin yang tidak segamblang, artinya tidak terbuka jujur 100% enggak, tapi kan mungkin itu caranya ngasih klien ya, untuk memberikan informasi bahwa dia dalam posisi yang benar. Nah, selaku advokat kita juga harus membantu bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh klien misalnya, atau apa yang terjadi, kita juga harus fair, harus jujur bahwa oh ini Bu, ini salah. Misalnya kalau Bapak ini Pak, ini salah gitu loh. Ini yang benar gitu loh. Jadi nah ini saya pengen bicara soal tadi anggapan bahwa advokat ini kemudian dianggap melakukan pembelaan kepada bagi yang mereka yang telah bersalah gitu loh. Oh, belain yang salah gitu kan. Enggak, kita bukan membela yang salah, tapi bahwa salah atau benarnya seseorang itu di persidangan, putusan pengadilan ya, yang berhak untuk menentukan bersalah itu kan putusan pengadilan. Selaku pembela kita atau kuasa hukum, kita harus bisa melihat apakah murni ini ada kesalahan atau memang ini salah gitu loh si klien ini gitu loh, secara peraturan perundang-undangan misalnya, ada undang-undang misalnya tentang penggelapan gitu ya, ada pencurian gitu, penipuan begitu. Nah ini salah nggak nih, bener nggak dia melakukan penggelapan, bener nggak dia menipu, bener nggak dia mencuri kan gitu. Nah karena kan di dalam hukum kita itu ada yang disebut dengan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence itu, maka seseorang itu nggak boleh dianggap bersalah. Kalaupun kemudian dia bersalah, mesti dia memiliki hak hukumnya. Misalnya yang seharusnya diberikan hukuman 2 tahun misalnya. Tapi kan kadang orang bersalah tapi jadi objek kriminalisasi gitu loh. Jadi kalau dalam kasus ada yang disebut dengan reviktimisasi. Orang udah salah, disalahkan gitu loh. Artinya kadang ini yang proporsional ya, harus dilihat bahwa kita bukan hanya membela yang salah, tapi kemudian keberadaan kita bagi yang salah mungkin akan bagaimana memberitahukan kesalahannya, bagaimana menunjukkan ini loh yang benar gitu loh. Mitigasi, jangan sampai kebablasan salahnya kan gitu. Jadi kalau kata hadis Nabi ya, karena kita di UIN ya, lagi-lagi ada hadis Nabi itu saya lupa periwayatnya, tapi begini, nah di hadisnya tuh unsur akhoka zoliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zolim atau yang dizolimi. Dalam pengertian sebagai advokat, kita melihat itu tolonglah saudaramu, baik dia sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Yang pelaku kita tolong untuk kemudian dia kita kasih tahu ini salah gitu loh. Tidak melebihi batas-batasnya. Ya, batas-batasnya. Yang zolim kita tolong untuk kemudian mendapatkan hak-haknya yang dizolimi begitu. Itu sih. Tapi Bang, berarti dalam menyeimbangkan, berarti kan tadi kayak ada kayak kepentingan dari klien sama Abang harus menjaga kode etik begitu. Itu lumayan susah untuk bertemu, untuk memberikan pengertian, maksudnya seberapa susah gitu ya. Satu sih, advokat yang penting tidak menjanjikan kemenangan. Bagi klien itu ketika kita menangani perkara kan, Pak saya tolong dibantu, saya harus menang begini-begini gitu ya. Nah itu saya pikir nggak bisa, advokat itu tidak boleh menjanjikan kemenangan, larangan itu. Yang bisa kita lakukan adalah upaya penanganan yang maksimal demi keadilan gitu ya, untuk keadilan penegakan hukum itu yang bisa kita lakukan. Tapi menjanjikan kemenangan atau Bu kalau perkaranya saya yang menangkan ini pegang ini, saya insya Allah menang gitu. Itu ya. Itu nggak boleh. Itu sebisa mungkin ya janganlah. Tapi lakukan maksimal untuk keadilan gitu loh. Selama Abang berperan sebagai advokat ini, apa Abang pernah gitu mengalami
mendapatkan ancaman-ancaman gitu dari dalam maupun luar. Sebagai advokat mendapatkan ancaman intimidasi begitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak merasakan adanya ancaman intimidasi dan apapun itu, karena mungkin saat ini eranya serba terbuka ya. Sesuatu itu bisa saja viral gitu loh, baik yang diviralkan atau kemudian memang viral dengan viral sendirinya gitu ya. Artinya di saat sekarang ini saya pikir kita udah sama-sama profesional. Artinya dalam melakukan pembelaan kepada klien, menangani perkara, menjalankan kuasa itu sebaiknya ya nggak ada ancaman-ancaman lah. Itu yang saya rasakan sampai saat ini, nggak ada ancaman. Justru kita harus membangun sinergi dan kolaborasi dengan pihak yang lain, seperti kepolisian misalnya atau kejaksaan. Dari kejaksaan ya kita harus kemudian sinergi lah. Misalnya dalam kasus pidana ya tentu kita akan banyak berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum gitu ya. Dalam kasus-kasus perdata misalnya kita akan banyak bersentuhan dan berkomunikasi dengan sesama penasihat hukum gitu ya. Kemudian ya kita koordinasi dengan pihak kepolisian misalnya. Jadi itu saya pikir itu hubungan baik ya. Bisa kita jaga dan mudah-mudahan ya ini lagi-lagi tujuannya pada penegakan hukum yang baik gitu. Bang, pernah nggak sih Bang, Abang selama itu nolak kasus dari klien? Nolak perkara begitu ya? Saya ada perkara nih, terus wah saya nolak gitu ya, nggak mau. Kenapa alasan menolaknya kan itu pertanyaannya. Gitu. Ya enggak lah, artinya sebisa mungkin sebagai advokat kita tidak menolak ya perkara, kecuali memang perkara ini kita tidak dianggap cakap. Misalnya saya konsentrasi di bidang pidana, kemudian ada kasus yang kaitannya dengan pajak, maka saya kira saya bukan menolak, tapi merekomendasikan pengacara pajak yang punya kapasitas dan mumpuni dalam bidang perpajakan begitu. Berarti merekomendasikan ke teman sejawat ya, Bang? Iya, jadi begitu. Kita saling merekomendasikan, misalnya ada hal-hal yang, karena kan advokat itu kan masing-masing kadang memiliki spesialis ya. Firmanya pun begitu. Kantornya ada yang fokus di bidang perdata, ada yang pidana, ada yang tata negara misalnya, ada yang bisnis ya. Itu lagi-lagi jangan sampai kemudian kita memaksakan sesuatu yang tidak kita mampu gitu loh. Artinya memang harus terbuka bahwa misalnya dalam satu case misalnya ya, saya sebagai advokat yang konsen di bidang pidana misalnya, kemudian bertemu dengan seseorang klien ya yang memiliki kasus di bidang hukum perpajakan. Artinya saya akan katakan bahwa ini nggak boleh Bu, mohon maaf. Saya kira ibu ini adalah soal perpajakan dan sebaiknya ditangani oleh pengacara yang fokus pada masalah-masalah pajak gitu loh. Dan saya punya rekan yang konsen dengan masalah seperti ini. Jadi penolakan seperti itu sih, artinya kalau menolak, wah saya nggak mau gitu loh. Mungkin karena biayanya nggak cukup, wah itu ya jangan gitu loh. Artinya kita sebisa mungkin melakukan bantuan lah, memberikan bantuan hukum itu gitu loh, baik ya komersil gitu ya, berbayar ataupun kemudian tidak berbayar. Lagi-lagi ini soal kesepakatan bersama dengan klien ya, yang diikat dengan perjanjian pemberian jasa hukum begitu. Nah, itu kan kemarin pas kita diwawancara wawancara sama seorang advokat itu, si advokat itu bilang katanya pengacara itu semakin banyak terus pada nurunin harga. Emang di teknis di lapangannya kayak gitu? Iya, begitu faktanya. Hari ini setiap tahunnya banyak yang mengikuti penyumpahan ya, sumpah advokat, menjadi advokat lah. Jadi bertambah tiap tahunnya. Lagi-lagi ini bukan soal harga, saya pikir begitu. Ini soal kecakapan teknis ya. Kalau nasihat dari pengacara senior Hotma Sitompul sebagai pengacara muda ya, kita jangan berorientasi pada sifatnya materialistis gitu ya, uang, soal success fee dan lain sebagainya, tapi lagi-lagi soal dedikasi untuk kemudian bersama-sama mengawal proses penegakan hukum ini dengan baik gitu ya. Jadi jangan langsung bicara wah ini soal red gitu ya. Nah, kemudian sampai faktanya di lapangan itu ini banyak advokat yang muncul banyak ya. Akhirnya harga itu jadi turun misalnya begitu, itu saya pikir biarkan saja, tapi lagi-lagi kita harus juga meningkatkan kapasitas kita dan kualitas kita gitu loh. Kenapa mungkin harganya turun? Karena mungkin kualitas yang
pelayanan yang diberikan mungkin ya juga terbatas gitu loh. Tapi kalau kemudian kita profesional, kita melaksanakan dengan baik, tugas ini dilakukan dengan bertanggung jawab, saya pikir sesuai dengan nilai yang kita berikan atau value yang kemudian kita berikan kepada klien kita sih. Untuk membangun kepercayaan kliennya itu sendiri itu seperti apa? Membangun kepercayaan dengan klien ya tentunya dengan hubungan yang baik ya, normatif begitu ya, sebaiknya memang harus berhubungan baik, tapi bukan berarti ketika berhubungan baik itu melampaui batas yang kemudian berujung pada kegiatan-kegiatan menyalahi apa yang seharusnya dilakukan oleh advokat ya. Nah, saya kira harus profesional juga, karena memang kita harus betul-betul hadir menjadi solusi ya, solusi bagi klien gitu ya, bagi yang kita bela. Kemudian kita mendekatkan diri secara personal, tentu dengan batasan-batasan sebagai kuasa hukum dan pemberi kuasa begitu. Tapi ya saling percaya, trust sih, artinya saling mengerti, saling percaya dan saling menghormati sih. Gitu ya, karena bagaimanapun kita harus saling menghormati, klien kita hormati, kemudian dengan haknya yang kita berikan bantuan hukum atau pelayanan hukum, klien juga harus menghargai profesi kita, bahwa ketika kemudian kita bela juga sebisa mungkin menghargai kita dengan memberikan informasi yang utuh, yang benar gitu ya. Jadi mutualitas gitu ya, saling pengertian itu sih. Sama ini Bang, kemarin juga sempat bertanya, kan tadi kan ada kode etik sesama teman sejawat gitu ya Bang. Pernah nggak sih dapet kayak ibarat kata kayak pengkhianatan dari teman sejawat gitu, yang tiba-tiba tadinya partneran, tiba-tiba dia pindah ke si lawan kayak gitu? Oh enggak sih, alhamdulillah enggak ya. Itu mungkin itu jangan sampai kejadian begitu ya. Artinya itu yang kita mitigasi betul. Jangan sampai justru dengan hanya karena perbedaan pendapat atau kemudian konflik yang tidak semestinya mengenai klien misalnya, atau rebutan klien misalnya, itu saya pikir janganlah. Dunia advokat itu sempit ya, bahasa sempit itu bukan berarti gimana ya, artinya track record sih. Artinya kalau kamu hari ini dikenang buruk sebagai advokat, ya nanti kan akan kemana-mana. Ini kan bicara reputasi toh. Jadi sebaiknya ya dijaga betul, jangan sampai berkonflik dengan urusan-urusan yang sebetulnya nggak mesti konflik gitu loh. Atau kemudian sampai kayak berseberangan begitu ya, janganlah. Gitu. Kita jaga hubungan baik lah dengan siapapun. Artinya ya kolaborasi, sinergi gitu sih. Tapi itu kalau pindah klien, misalkan ini jadi klien terus jadi lawan abang gitu, itu masuk kode etik nggak sih? Enggak lah, kan dalam menjalankan kuasa ya, memberi kuasa kan berhak untuk kemudian mencabut kuasanya kan gitu, kemudian dia memilih advokat lain gitu loh, kan boleh saja gitu. Tapi kalau ngelawan itu kan udah nggak masuk pelanggaran. Ya dilihat dulu status lawan tuh yang yang dimaksud seperti apa. Misalkan ini membela si pembunuh gitu, terus pembunuhnya pengacaranya tahu gitu ini salah banget gitu, jadi pindah jadi ngelawan seperti yang pelanggar itu. Jadi pengacara kasus dugaan tindak pidana pembunuhan. Aneh gitu. Tiba-tiba di tengah jalan udah nggak dengan si pembunuhan itu, jadi ngelawan. Oh, tiba-tiba dia pindah untuk ngelawan ya. Sebaiknya pasti melanggar, karena kan ada kerahasiaan informasi kan begitu. Gitu loh. Jadi saya pikir itu nggak etis juga gitu loh. Di awal kemudian sebagai kuasa dari pihak yang diduga melakukan pembunuhan, sampai kemudian di tengah jalan dia pindah dengan orang dari sisi pihak korban gitu loh. Itu saya pikir enggak ya itu yang saya sebut tadi konflik of interest gitu, konflik kepentingan kan. Di awal dia sebagai lawan, tapi kemudian dalam perjalanan ini dia pindah jadi ya jadi itu lagi-lagi soal profesional lah ya. Tapi kalau misalnya Abang sendiri kan, kalau misalnya kayak mungkin agak-agak ngeri juga kita berbicaranya ke advokat, kayak kemarin tuh yang banyak kan ada yang Jakarta FM ya itu kan bisa kena kasus penyuapan segitu-gitu. Nah kalau misalnya Abang sendiri banyak gak sih, maksudnya kayak ada beberapa yang klien itu memang yang berorientasi untuk dimenangkan kayak begitu, dengan suap ya jadi praktik-praktik ini yang tidak dibenarkan ya dalam menjalankan profesi advokat. Mungkin pengen kasusnya menang gitu ya, dimenangkan, dia melakukan praktik suap
atau gratifikasi atau apapun ya yang tidak benar, itu tidak dibenarkan. Nah mungkin ya itu lagi-lagi soal integritas ya. Artinya advokat itu harus memiliki integritas itu tadi. Jadi jangan sampai kemudian untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan memenangkan klien, dia melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan atau dilarang oleh undang-undang kita gitu loh, bahwa praktik-praktik semacam suap gratifikasi itu kan nggak boleh kan, nggak dibolehkan. Bukan hanya dalam undang-undang, dalam praktik hukum ya, Islam aja kan, hukum agama kita kan gitu, itu ya nggak dibenarkan gitu loh. Ya sebaiknya janganlah gitu loh, jangan melakukan itu untuk sebagai jalan pintas untuk mencari keadilan gitu loh. Tadi kan abang bilang sudah memberitahu kita soal tahapan-tahapan buat menjadi advokat. Nah kalau untuk tahapan-tahapan membuat firma sendiri itu bang, membangun firma sendiri itu bagaimana bang? Ya membangun firma sendiri itu ya gini ya, saya pribadi karena memang begini, saya pribadi memilih untuk mengembangkan atau membangun firma saya sendiri, bukan bermaksud untuk kemudian merasa sudah cukup atau sudah cakap. Ini lagi-lagi saya sedang berproses. Artinya tetap saya juga selaku mungkin masih junior lah dalam profesi advokat ini, saya tentu banyak belajar dan mau mengembangkan diri, berinteraksi dengan advokat senior, rekan-rekan senior gitu ya, untuk belajar banyak hal. Makanya lagi-lagi selain menambah kecakapan teknis sebagai advokat, ya saya juga mencoba untuk bagaimana membangun sebuah sistem manajemen yang baik, kan begitu. Itu kan nggak salah toh. Jadi kalau saya kemudian memiliki firma saya sendiri, mengembangkan firma saya sendiri, saya bicara jangka panjangnya, kan begitu. Artinya saya suka dengan kemandirian, saya suka mandiri, dan hari ini apa saja yang kita butuhkan untuk mengembangkan firma kan kita bisa dapatkan melalui internet ya. Apa misalnya yang dibutuhkan untuk bagaimana sistem manajemen modern, bagaimana kan sekarang juga udah banyak layanan-layanan berbasis aplikasi begitu, pelayanan hukum ya. Ada Hukumku, ada kemudian Perkara, bahkan kemudian kalau kita mau lihat, membaca dan mengakses beberapa peraturan-peraturan undang-undang itu kan kita bisa berlangganan dengan misalnya hukum online kan gitu. Itu kan banyak kemudian sesuatu yang inovatif bisa kita temukan mengenai bagaimana membangun firma hukum yang baik dan profesional. Itu akhirnya saya ya berpikir kalau ini kemudian baik untuk saya, ya kenapa tidak, kan gitu. Akhirnya itu saya yakini, wah ini saya, apalagi saya tipikal yang nggak suka kemudian bekerja tapi kan gini, ada gap, kemudian kita bekerja kemudian karena mungkin senior ini melihat kita sebagai junior, akhirnya ada hal-hal yang saya pikir nggak profesional gitu loh. Seharusnya ketika memang ini adalah profesional, tidak ada lagi istilah senior dan junior, tapi kita setara sebagai misalnya rekan sesama advokat gitu loh. Di luar itu memang betul bahwa mungkin ini senior gitu loh, ini kita tetap akan hormat gitu loh, tapi kemudian membangun firma sendiri, saya pikir ini baik untuk saya dan kemudian bagaimana saya bisa beradaptasi dengan era hari ini gitu loh. Jadi mungkin dulu orang berpikir setelah praktek itu bikin firma sendiri itu setelah 5 tahun. Saya pikir apa salahnya kalau memang bisa dari sejak awal, ya silakan aja gitu loh. Tapi bukan berarti ketika buat itu tidak hidup bersama dengan yang lain. Kemudian memisahkan diri, tidak lagi berjejaring, tidak lagi membangun komunikasi dengan yang lain. Enggak lah. Tetaplah kita ketika memang dilibatkan dalam kuasa di hire misalnya oleh firma-firma senior atau law firm yang kita, rekan kita yang juga memiliki firma hukum, ya kita kolaborasi gitu loh. Bang, kan kalau notaris kan ada aturan nggak boleh promosiin dirinya sebagai notaris gitu. Kalau advokat boleh nggak sih kan promosiin ke media sosial gitu saya sebagai orang advokat? Mengiklankan? Iya. Mengiklankan nggak boleh, nggak boleh. Tapi memberikan edukasi hukum boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh mengiklankan, tapi memberikan edukasi hukum boleh. Ya tinggal dikemas aja dengan baik kan gitu. Lebih soft kayak soft. Iya, yang nggak boleh itu menjanjikan kemenangan. Kalau sebatas kemudian ya tentu ya mengikuti aturan yang ada saat ini ya. Ini jangan pasang pelang yang besar-besar gitu ya, yang lebar-lebar, beriklan berlebihan, artinya overclaim dan lain sebagainya, enggak. Kalau kemudian dilakukan dengan bijak,
Ya mungkin misalnya cara bagaimana memberikan konten edukasi hukum, misalnya memanfaatkan media Instagram, TikTok atau dan sejenisnya lah. Nah itu kan boleh saja kita memberikan edukasi bahwa misalnya berdasarkan pengalaman empiris dalam melakukan penanganan hukum di lapangan, kita temukan semacam ini. Tapi tentu menjaga kerahasiaan klien ya, tidak menyebutkan klien ya, tapi case-nya. Bahwa misalnya ini pencurian tuh begini pasalnya, penggelapan tuh ini, praktiknya tuh seringkali orang tuh ditipu begini modusnya. Itu kan boleh saja kita lakukan. Dengan begitu kan orang juga akan itu kan menjadikan juga sebetulnya ya promosi bibit-bibit kepercayaan ya. Jadi itu lagi-lagi mungkin iklan yang dilarang itu yang berlebihan, tapi kalau kemudian iklannya itu memiliki manfaat, misalnya iklan tidak langsung ya kayak mempromosikan diri secara tidak langsung dengan melakukan konsultasi hukum online misalnya di Instagram, silahkan berkonsultasi, itu kan juga akhirnya menambah wawasan kita ya untuk kemudian meningkatkan kapasitas belajar lebih tahu, karena kan pertanyaan-pertanyaan di lapangan itu saya pikir tidak sebaku dengan apa yang ada di aturan-aturan hukum ya. Kadang alur ini misalnya penipuan, alurnya tuh sangat kompleks sampai kemudian kita menyimpulkan bahwa itu adalah penipuan. Berbeda dengan yang diatur dengan pasal penipuan di peraturan sesungguhnya gitu ya. Jadi kita juga harus banyak belajar itu sih. Terus Bang, kalau misalnya boleh tahu, dari tadi kan Abang punya firma hukum sendiri. Boleh tahu, mungkin dikasih tahu ke teman-teman sini ke Prof Kama nama firma hukumnya apa? Firma hukum saya namanya Hak and Partners. Hak and Partners. Ya, artinya hak itu artinya kan kebenaran kan. Jadi untuk melakukan kebenaran, kami berdedikasi untuk keadilan. Dedicate to justice. Kalau untuk kantornya di mana itu Bang? Saat ini kantor firma hukum saya masih dalam bentuk virtual office, tapi kalau kemudian firma hukumnya secara fisik itu ada di tadi yang saya sebutkan di Gandul, di arah Jagakarsa. Silakan berkunjung, nggak jauh dari Andara. Mau masuk pintu tol Andara gitu. Berarti kan maksudnya teman-teman para advokat, teman-teman Saujawat ini juga sama segala macamnya yang terlibat ini juga berperan ya Bang dalam menjaga kode etis advokat profesi ini. Nah, bagaimana sih untuk standarnya itu mungkin yang dilakukan dalam keseharian kayak gitu, memang ya asal tidak melanggar dan ya balik lagi ya. Ini soal integritas dan melakukan pekerjaan ini dengan bijak, dengan baik, dengan jujur. Ya itu tadi, itu jadi jangan melampaui batas-batas yang tidak dibenarkan. Laksanakan sesuai dengan keyakinan bahwa tujuannya adalah murni untuk keadilan. Yang terakhir ini Bang. Terakhir ya? Ya terakhir. Yang terakhir itu saran sih untuk kita nih sebagai mahasiswa hukum supaya bisa jadi advokat yang baik dan benar gitu Bang. Ya, untuk teman-teman yang saat ini masih sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah dan Hukum, belajar dengan baik. Kemudian belajar banyak membaca atau mengikuti isu-isu hukum. Mungkin apa yang kita peroleh di ruang-ruang kelas kita ketika di kampus itu bicara soal teori. Lebih dari itu kita harus juga belajar bagaimana aplikasi dari teori yang kita dapatkan di ruang kelas. Artinya mungkin ketika di kampus ada belajar soal bikin gugatan, bikin surat kuasa, bikin pledoi, bikin dakwaan semacam itu, tapi sebaiknya praktik. Itu nggak cukup dengan teori. Mungkin banyak profesor hukum yang ketika mengajar perundang-undangan itu luar biasa, tapi ketika kemudian kita minta untuk melaksanakan bagaimana praktiknya mungkin itu terbatas gitu ya. Lagi-lagi ini makanya saya pikir kita harus sama-sama belajar, banyak mengembangkan diri. Ya paling tidak 3 artikel hukum atau 3 isu hukum sehari itu harus teman-teman ikut baca, pahami. Dan kalau kemudian nanti memang berkeinginan untuk menjadi advokat, setelah lulus silahkan magang. Itu sangat baik sekali untuk membangun kepercayaan diri, mental pejuang, dan keberanian untuk melakukan kegiatan beracara gitu ya. Nanti ketika jadi advokat, magang lah biar dapat banyak insight, banyak petunjuk, banyak arahan dan banyak nasihat yang diberikan oleh rekan-rekan senior begitu.
Oke, mungkin sekian Bang, kita pertanyaannya udah cukup banyak banget terjawab, baik dari etika profesi hukum sendiri, terus gimana cara beracara dan segala macamnya, juga pengalaman karir serta gimana Abang dulu di syariah, kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya teman-teman dan semuanya. Kita akhiri, makasih banyak ya Bang sudah meluangkan waktunya untuk kita, untuk teman-teman di Win ini, adik-adik kelasnya. Junior. Iya, junior. Benar, junior. Kayak gitu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.